Sebelum saya ke narasumber saya, Bang Novel nanti yang menjawab, saya hadirkan dulu informasi mengenai sebenarnya bagaimana sih isu komunisme di era presiden-presiden di Republik kita, pemirsa. Mulai kita pertama saya akan hadirkan ini di era Habibie, di mana di masa pemerintahan Habibie, sejarah versi Orde Baru yang dituangkan dalam buku ataupun film mulai ditinjau dan Menteri Penerangan era Habibie saat itu, Jenderal Purnawirawan Yunus Yosviha menghapuskan pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI yang sebelumnya wajib diputar. Nah, itu dia. Ada perubahan cukup drastis di era reformasi, pemirsa. Kemudian selanjutnya kita ke masa pemerintahan Gus Dur, Abdurrahman Wahid, di mana dilakukan pembebasan tahanan politik PKI. Bahkan Gus Dur mengupayakan rekonsiliasi akar rumput hingga rehabilitasi nama baik orang-orang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI. Kemudian kita lihat lagi di era Megawati Soekarno Putri, pemirsa. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini di masa pemerintahan Megawati disahkan undang-undang yang melarang orang PKI untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun setahun setelah itu MK membatalkan undang-undang tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Ya, ini yang saya tanyakan. Kalau kata Bang Novel sekarang sudah ada cikal bakal kebangkitan PKI, tadi dua informasi saya hadirkan, malah di era Habibie nggak ada pemutaran film, di era Gus Dur tahanan politik kemudian dipulihkan kemudian. Nah itu bagaimana? Di sekarang malah, nah bagaimana? Jadi kita melihat kalau untuk tujuan politik saat ini kita nggak berafiliasi dengan partai politik manapun dalam urusan ini. Jadi ini semenjak kita reformasi juga kita bergerak. Kemudian juga kita tetap waspada terhadap bangkitnya komunis yang memang daripada era reformasi ini kan bebas terbuka siapa saja. Nah tadi upaya-upaya untuk daripada menjegal daripada ketetapan-ketetapan yang ada termasuk daripada TAP MPRS itu yang ingin salah satu mantan presiden ini ingin mencabut dan itu pun gagal. Jadi untuk urusan politik sampai saat hari ini pun kita nggak pernah ada kaitan dengan unsur urusan politik gitu. Nah yang kedua yang pengen saya jelaskan, ini sejarah terulang kembali. Ketika itu zaman tahun 1965 ada satu ormas yang bermanja-manjaan bermesra-mesraan dengan komunis. Maka timbullah lahiran Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Siapa yang menerima komunis? Nasionalis, agamis. Siapa? Ada satu oknum ormas yang ketika itu menerima yang akhirnya justru menjadi korban pembantaian komunis. Nah sekarang terulang lagi bermesra-mesraan lagi. Sepertinya kok nggak sadar gitu. Jangan seperti kalau kita orang cerdas harusnya jangan masuk lubang yang sama. Ini PKI 1926, 1948, 1965 udah 3 kali. Orang cerdas itu nggak bakal mau masuk lubang yang sama. Harus kita antisipasi. Kok ini mau masuk lubang yang sama? Di RUHIP itu sudah jelas, ya kan? Bangkitnya daripada tahun 1965 dan sampai saat ini ada juga yang memang mendukung. Dan yang ketiga masalah dalam sejarah memang sudah ada upaya penghapusan pengaburan sejarah tentang komunis. Nah kita melihat anak-anak sekarang ini tidak diberikan pelajaran sejarah yang benar, bahkan ingin dihapuskan. Maka nggak salah kalau ada suatu polling mengambil data dari anak-anak sekarang, mereka nggak punya data. Itu 17%, 16% mungkin orang-orang yang terdahulu, yang tahu, yang paham akan sejarah. Maka kita pengen menyetel ini agar paham sejarah. Itu paling dokumenter yang asli loh. Yang asli itu ada suara asli Presiden Soeharto, ada suara asli Abdul Haris Nasution. Itu harus didengar. Dan kejadian itu nyata gitu. Pembantaian itu nyata, bukan konon cerita. Dan itu terjadi berulang-ulang. Baik, Bang Novel, itu nanti mengenai sejarah saya tanyakan kepada Pak Asfi, bahkan juga Bang Burhanuddin. Tapi mengenai ormas yang bermesra-mesraan ini, karena tadi ini Bang Nur Zaman kok senyum-senyum, ini merasa disebut atau bagaimana? Silakan ditanggapi. Ya gini, karena ini kan soal membaca sejarah ya. Kalau tahu membaca sejarah bagaimana dulu Nasakom dan lainnya mungkin paham. Tetapi karena tidak membaca dan tidak mengkaji secara serius juga nggak paham bagaimana Nasakom dan lain-lain. Sedangkan kan soal itu kemarin saja kita ini Ansor dan Banser itu dituduh sebagai anak-anak PKI oleh salah satu ustadz. Saya sebut saja namanya, Ustadznya Alfian Tanjung namanya, yang kemudian minta maaf ke Ansor dan menyatakan bahwa mereka salah. Ketua umum saya yang putra Kiai Khalil Bisri, putranya Mbak Bisri yang mengarang kitab Al-Ibris, Tafsir Al-Ibris yang jelas sanad keilmuannya, kealimannya, dituduh sebagai anak PKI.
itu kan memang sedang ada upaya framing besar-besaran karena persoalan politik. Biasa kalau orang kalah itu kan selalu mencari celah untuk terus berusaha untuk melawan. Jadi orang kalah ya maklum saja lah, saya juga maklum. Nanti juga kalau salah-salah ngomong pasti nangis-nangis dan minta maaf. Jadi sebenarnya ini kan karena dia tidak paham. Novel ini tidak paham sejarah tentang Nasakom. Kenapa Nahdlatul Ulama itu bergabung dengan nasionalis komunis dan agama. Suruh baca dulu sejarahnya atau tanya ke Pak Asfi atau tanya ke Pak Kiki, Mas Kiki tanya. Mumpung dekat dengan novel ini, dia nggak paham. Jadi dia ngomong bahwa sudah 3 kali jatuh ke lubang dan lain-lain. Ini kan karena dia tidak paham sama sekali soal persoalan. Saya ingatkan ya, bahwa Ansor dan Banser, Nahdlatul Ulama itu menolak komunisme. Dan mereka kalau berdiri lagi, pasti kami yang paling depan menghadapi. Bukan kalian. Kami yang pasti akan di depan menghadapinya. Itu satu. Tetapi bagi kami hari ini, karena kami menggunakan akal dan melakukan kajian secara serius, bahwa tantangan, bahwa komunisme itu sebagai ideologi, iya ada macam-macam. Dan itu ada. Tetapi sebagai gerakan politik, sebagai entitas, itu tidak ada. Negara ini menuju negara liberal kok. Mana mungkin negara ini negara komunis kalau misalnya undang-undang minerbanya berpihak kepada pengusaha. Mana mungkin itu konsep komunis. Dia kan nggak pernah belajar dan tidak tahu. Itu satu. Yang kedua ini yang penting menurut saya, bahwa yang menjadi masalah penting bagi kita dihadapi dan terang-terang itu adalah isu khilafah Islamiyah. Itu jelas. Dan mereka selalu menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan politik. Bahkan mereka secara nyata mengajak dan menyerukan warga negara Indonesia untuk mengganti sistem politik Indonesia dan ideologi Pancasila. Iya. Itu jelas nyata. Baik. Nah, inilah sesungguhnya tantangan yang nyata. Kalau ngomong komunis, itu ilusi. Yang nyata itu adalah khilafah. Ya. Jadi saya memaklumi pernyataan dari Novel, karena Novel tidak banyak belajar dan membaca. Karena kan sibuk dengan kegiatannya. Ya saya maklum lah. Baik, mengenai khilafah Islamiyah itu kita pisahkan karena kita memang fokus kepada komunisme. Tapi nggak apa-apa, kita tampung namanya berbicara, berpendapat. Sekarang saya ke Prof. Asfi dulu. Prof, ada satu hal yang mungkin juga agak mengulik saya, ini baik mungkin dari Bang Novel, bahwa ini jangan sampai ada upaya untuk mengaburkan atau juga mengubur sejarah mengenai komunisme dan juga PKI seperti itu, Prof. Ini bagaimana kemudian saat ini? Prof. Asfi? Oke, sambil saya memperbaiki komunikasi saya ke Prof. Asfi, saya tanya dulu kepada Bang Burhanuddin. Saat ini, masyarakat saat ini, generasi muda saat ini, Bang Burhan, sebenarnya mengerti tidak sih mengenai sejarah komunis Indonesia dan juga PKI pastinya, bagaimana? Ya, memang kalau kita cross, siapa yang percaya PKI bangkit, itu ada bias usia. Semakin tua memang semakin cenderung percaya. Tetapi kan ini bisa dijelaskan berbagai macam tafsir ya. Pertama mungkin terkait dengan, bisa jadi sejarah terkait dengan PKI tidak terlalu diajarkan di generasi muda. Bisa juga karena meningkatnya tingkat pendidikan generasi muda yang mungkin lebih baik ketimbang generasi tua. Sehingga bisa memisahkan antara ilusi dengan fakta. Itu kan dua tafsir yang kita harus uji lebih jauh ya. Apakah karena betul tidak ada lagi pemutaran film G30 PKI, atau jangan-jangan generasi muda sekarang itu jauh lebih terdidik ketimbang sebelumnya, sehingga mereka tidak merasa perlu ada semacam indoktrinasi lama seperti yang dulu saya pernah alami waktu usia SD, harus nonton tiap 30 September. Nah ini hal-hal yang menurut saya penting untuk kita kaji secara lebih jernih, karena bagaimanapun saya tidak mengingkari bahwa pernah ada pemberontakan G30S gitu ya, tetapi poinnya adalah apakah itu harus diwariskan, meskipun misalnya kalau kita baca secara jernih ternyata itu tak lebih dari sekedar halusinasi ketimbang fakta. Nah ini kira-kira Caca ya. Saya tidak mau terjebak pada perdebatan yang tidak perlu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana generasi muda bisa belajar dari sejarah tanpa harus mewarisi luka lama. Oke, ini menarik apa yang dikatakan oleh Bang Burhan. Perlu tidak sih ini diwariskan pengetahuan sejarah tentang PKI ini? Ya, saya sejarawan ya, saya historian.
Dan saya tidak percaya l'histoire se répète, bahwa sejarah itu berulang, itu sekolahnya Asfi itu. Ya, tetapi kita perlu belajar supaya ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang jadi persoalan adalah bangsa ini sering melakukan anakronisme sejarah. Jadi kejadian tahun 65 dibaca dengan situasi sekarang. Kejadian tahun 98 itu sudah 20 tahun. Dibaca dengan situasi. Bukan, membacanya harus pada konteks pada masa itu. Kalau tidak itu namanya anakronisme sejarah gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan anakronisme sejarah, lalu apa yang harus dilakukan? Tatap ke depan. Kenapa? Di level dunia itu kita bergerak dari Francis Fukuyama tentang ideologi, tentang kematian ideologi besar dunia. Kalau tadi disebutkan sama novel, tahun 65 itu masih konteksnya adalah perang dingin. Perang ideologi di level dunia. Sekarang sudah tidak ada, kita bicara bukan lagi Francis Fukuyama, apalagi kita bicara kita sudah bicara ke depan. Kenapa orang Indonesia nggak ada yang baca Kaku, Michio Kaku, memprediksi? Itu pun sekarang sudah lewat lagi dengan COVID ini. Kembali ke titik nol, jadi jangan baca ke belakang, jangan baca ke belakang. Sekarang saya ke Prof. Asfi, ini pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Prof. Kiki. Sebenarnya perlu tidak sih kita mewariskan lagi sejarah dan juga pengetahuan mengenai bagaimana kemudian PKI pada masa itu, karena kekhawatiran Bang Novel bahwa penguburan fakta sejarah ini, Prof. Asfi. Iya, saya kira kita perlu belajar dari sejarah masa lalu ya. Tadi dikatakan ada kebangkitan komunisme. Yang terjadi di Indonesia ini adalah kebangkitan kapitalisme yang juga tidak kalah bahayanya gitu. Kita perlu belajar daripada masa lalu, terutama pada masa sebelum 65, ketika ada undang-undang land reform. Nah, undang-undang itu membatasi penguasaan tanah itu pada lahan yang tertentu gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh PKI dengan aksi sepihaknya itu secara teoritis benar, tapi pelaksanaannya itu yang menimbulkan konflik di lapangan. Seharusnya dipikirkan lagi caranya bagaimana supaya sekarang ini di Indonesia tanah-tanah yang luas itu hanya dimiliki jutaan hektar, hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kita harus menyoal ini gitu loh. Jadi apakah melalui undang-undang dan lain-lain ada pembatasan luas tanah yang bisa dimiliki oleh seseorang. Jangan negara ini terlalu kapitalis yang sehingga petani itu tidak punya tanah sama sekali gitu. Jadi barangkali itu. Tapi kalau seperti itu, Prof, apa tidak melenceng dengan paham kita sebagai negara demokrasi? Kita ya secara politik berdemokrasi ya gitu. Tetapi adanya monopoli penguasaan aset atau tanah misalnya gitu yang secara konkret itu kan juga harusnya ada pengaturan gitu. Sekarang saya ke Bang Burhanuddin tadi bahwa memang tidak ada kecurigaan tanpa ada sesuatu gejala yang terjadi. Sebenarnya era pemerintahan saat ini seperti yang dikhawatirkan oleh Bang Novel, mulai dari TAP MPRS tadi dikatakan nomor 26 tahun 66, bahkan juga RUU HIP nomor 25 tahun 66 RUU HIP. Ini sebenarnya menjadi dasar tidak sih Bang Novel dan rekan-rekan kemudian janganlah kita kembali ke masa itu. Bagaimana, Bang Burhan? Kalau saya melihatnya memang tidak bisa lepas dari dosis politik. Waktu Pak Jokowi maju sebagai wali kota Solo dan didukung oleh salah satunya PKS, isu Jokowi terasosiasi dengan PKI sama sekali tidak muncul. Bahkan kalau Anda cek waktu beliau maju sebagai gubernur DKI pun, isu itu nyaris tidak muncul juga. Tapi munculnya terutama di 2014. Pilpres pertama ketika Pak Jokowi menang. Tetapi korbannya bukan hanya Pak Jokowi, politik stigma semacam ini. Kalau kita putar ingatan kita, Caca, beberapa waktu lalu ada debat capres. Itu kan Pak Prabowo juga dituduh pro khilafah. Kemudian ditimpali sama Pak Jokowi. Jangan sedih Pak, saya juga dituduh pro PKI. Jadi poin saya adalah politik kita ini seperti tidak naik kelas. Ini yang saya sebut dengan istilah politik stigma. Jadi kita tidak naik kelas dari urusan gagasan dan ide,
tetapi melabel lawan sehingga tidak terjadi pertukaran ide yang mencerdaskan gitu loh. Ini sama sekali bahkan jauh dibanding perdebatan masa founding fathers atau mothers kita dulu ya. Kalau mungkin pasti bisa cerita panjang. Tapi kira-kira perdebatan semacam ini yang kemudian menjadi virus jahat yang membuat kualitas opini publik dan diskusi publik kita merosot jauh. Baik, sekarang mungkin saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, jadi sebenarnya bagaimana supaya terlalu khawatir jangan, tapi tidak waspada juga tidak boleh gini ya, bagaimana? Enggak, pertama kita harus pelajari masa lalu untuk belajar. Belajar tidak menipu. Belajar tidak menipu itu apa? Misalnya di film itu ada penyiksaan, tari-tarian, gerwani segala macam itu nggak ada, itu omong kosong itu. Dari hasil forensik dokter itu semua ditembak mati, dicemplungin, dan luka-luka itu karena dicemplungin dimasukin ke lubang buaya itu. Itu jelas ya. Satu, jangan dipakai untuk berbohong, tapi analisis Cornell paper yang memihak pada PKI itu juga salah dan itu diakui sendiri oleh Ben Anderson. Berarti sejarah itu sebenarnya belum diluruskan dan juga kemudian memang tidak ada lurus, sejarah itu sesuai tafsir kita. Nah, bagi saya tafsir itu tidak boleh merusak masa depan bangsa ini. Itulah pelajaran dari sejarah gitu. Sehingga anak-anak ke depan itu tidak diajari untuk berbohong, tidak dibohongi, silahkan baca, silahkan pelajari. Ke depan kita tatap bangsa ini yang lebih baik. Kalau enggak nanti, saya punya hak menghidupkan PKI karena dulu pernah ada. Lalu pihak yang lain, saya kalau sejarah adalah hak, maka pihak yang lain akan bilang, saya punya hak dulu juga. Dulu kita bunuhi PKI, sekarang kita bunuhi lagi. Mau sampai kapan bangsa ini? Gitu loh. Bang Novel, tapi meskipun sudah beberapa ada pelurusan yang dilakukan, tapi akan tetap terus mengawal ini, kekhawatiran cikal bakal ini kemudian muncul bagaimana? Jadi kita memang harus mengantisipasi karena itu real, karena itu nyata, bukan konon katanya. Mulai 1946, 48 sampai 65 dan gejala-gejala itu ada, itu harus kita antisipasi. Jangan kita sampai seperti orang bego yang terulang lagi PKI yang berturut-turut lagi gitu. Bahkan melibatkan satu ormas yang ketika itu mempunyai andil yang besar. Nah, dengan saat ini kita melihat bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apalagi kita harus menjunjung tinggi jas hijau. Jangan sekali-kali menghilangkan jasa para ulama. Nah, para ulama ini yang berjuang, yang melawan komunis, berjuang melawan daripada penjajahan, yang sampai saat ini insya Allah masih ada yang istiqomah. Yang sampai saat ini kita berharap ke depan pelurusan sejarah itu harus ada. Dan dokumentasi nama film dokumenter itu ada suara asli dan film asli, itu nggak bisa dibohongin. Cuman memang masalah yang tadi apa yang diceritakan oleh Prof ini itu masalah teknis. Bisa ada lebihnya, bisa ada kurang, itu hal yang biasa, yang lumrah. Tapi ada fakta sejarah yang nggak bisa kita ingkari, bahwa terjadi pembantaian yang begitu luar biasa, dan itu banyak saksi sejarah sampai saat ini. Anak cucu daripada korban masih ada loh sampai saat ini, dan itu bisa diminta daripada keterangannya. Itu keterangan yang benar daripada anak cucu yang menjadi korban keganasan kebiadaban komunis gitu. Saya ke Prof Asfi, bagaimana menutup dan menyimpulkan diskusi kita pada malam hari ini, Prof? Iya, politik kita ini harus dipenuhi dengan isu yang cerdas gitu. Jangan kalau tidak bisa mengkritik PDIP, sekarang dialih lagi ke NU gitu. Itu kan menurut saya tidak sportif gitu. Gunakanlah isu yang lebih mencerdaskan bangsa gitu. Sekarang saya ke Bang Nuruzaman ini karena sudah disinggung-singgung juga ya jas hijau, tapi nanti mungkin saya ke Bang Burhanuddin. Bang Burhanuddin ini, tapi bagaimana ya supaya jangan ini justru menjadi perpecahan di antara kita, kemudian ketika isu ini kemudian diangkat di bulan September akhir, bagaimana Bang Burhan? Menurut saya perlu pelurusan, mungkin bahasa pelurusan kurang tepat, pelacakan sejarah lebih orisinil, lebih jujur. Tadi Bung Kiki sudah menyebutnya ya. Jadi kita tidak menolak soal fakta sejarah tahun 48, tahun 65, tetapi yang penting untuk kita kedepankan adalah satu proses pelacakan sejarah yang orisinil dan jujur, yang masing-masing pihak mengakui ada kontribusi terkait dengan pecahnya itu. Jadi itu mungkin membantu untuk kita supaya
self healing. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun generasi muda juga perlu belajar dari konteks besar ya. Tadi Bung Kiki menyebut soal perang dingin. Jadi jangan lupa perang dingin itu punya konteks yang luar biasa besar yang turut mempengaruhi lahirnya apa yang disebut dengan istilah pemberontakan tadi. Jadi kalau kemudian kita cangkokkan konteks yang berbeda dengan apa yang sekarang kita alami, itu kita seperti mengalami keterputusan sejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya penting buat kita semua untuk move on ya dari persoalan yang menurut saya bagian dari residu pilpres. Jadi terus terang saya sebut residu pilpres saja. Karena sebelum pilpres 2014, 2019, isu ini relatif tidak terlalu muncul. Tetapi setelah ada polarisasi yang demikian tajam, jangankan isu PKI, jangankan isu khilafah, isu yang teknokratik sekalipun, ini saya tulis di Kompas, misalnya seperti pandemi, itu juga dipotret dengan lensa partisan. Kemudian isu inequality atau kesenjangan, itu juga dipotret dengan lensa partisan. Jadi ini betul-betul luar biasa mencengangkan, di mana hal-hal yang seharusnya kita bisa duduk secara lebih objektif, itu dipotret secara partisan. Apalagi hal-hal yang berbau simbolik semacam ini, tentu kadar partisannya jauh lebih kuat. Nah, untuk menguranginya, kita harus meletakkan hal-hal secara lebih proporsional dan objektif. Oke, terakhir mungkin saya sapa Bang Nur Zaman, bisa mendengar jelas suara saya? Halo Bang Nur Zaman. Ya. Ya Bang Nur Zaman, bagaimana kemudian menutup ini? Karena ya, okay. Dikatakan bahwa Bang Novel tidak hanya jas merah, jangan melupakan sejarah, jas hijau, jangan juga melupakan jas ulama ya Bang Nur Zaman. Ya, betul, kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah itu menjadi pelajaran kita untuk langkah-langkah kita ke depan. Tetapi jangan juga sejarah itu terus ditarik-tarik ke depan dan kemudian dianggap sebagai suatu masalah. Seperti tadi yang disampaikan oleh banyak narasumber menurut saya, dari Profesor Kiki, dari Mas Burhan, dari Profesor Asfi, itu sudah menyampaikan bahwa sejarah ini menjadi pelajaran kita bersama sebagai warga bangsa ini untuk bersama-sama membangun negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa harus melihat apa yang terjadi masa lalu, yaitu menjadi yang terjadi masa lalu. Mewaspadai boleh, mewaspadai, tapi berlebihan jangan. Kenapa? Kasusnya yang pernah terjadi kepada kami saja, yang orang-orang Islam yang taat beribadah dituduh PKI oleh orang lain karena persoalan perbedaan pilihan politik misalnya, atau karena mereka membenci kami. Kan itu kan jadi masalah. Nah, ini yang harus diketahui oleh banyak orang, bahwa sejarah itu harus menjadi pelajaran kita bersama-sama untuk menghadapi masa depan. Betul juga bahwa ulama itu menjadi salah satu dari kontributor dari berdirinya negara ini. Salah satu saja, tetapi banyak juga elemen-elemen agama lain yang ikut membantu dan berdiri terhadap negara ini. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Islam. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Hindu, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Katolik, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Kristen, dan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Buddha. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Medan, tidak ada Jawa, tidak ada Sunda. Jadi ya kita harus bersama-sama. Baik, Bang Nur Zaman terima kasih, Bang Burhanuddin, Prof. Asfi, Prof. Kiki, dan juga Bang Novel terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda pasti ya tentang terkait mengenai isu PKI bangkit lagi. Dan pemirsa, usai jeda berikut saya akan hadirkan informasi terkait ada kelompok kawanan pengedar uang palsu di Ngawi, Jawa Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.